Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dengan judul pengukuran panjang gelombang cahaya pada difraksi gizi celah tunggal, celah ganda, celah lingkaran, dan celah persegi. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nandro Dias Arya, kemudian kedua saya sendiri Naufal Figo Fatullah, kemudian ketiga ada Nur Hanifah, keempat Reni Citra Sanjaya, kelima Rizky Bagus Cahyono, keenam Rida Aulia Putri. Tujuan dari percobaan ini adalah meningkatkan pemahaman tentang difraksi cahaya, mengasah keterampilan membuat kisi untuk percobaan difraksi cahaya, dan menentukan lebar celah tunggal maupun celah ganda pada kisi yang telah dibuat. Baik, selanjutnya saya Reni Citra Sanjaya akan menjelaskan dasar teori. Gelombang memiliki beberapa sifat, salah satunya adalah difraksi. Nah, difraksi merupakan peristiwa pembelokan atau pelenturan arah gelombang ketika melewati penghalang berupa celah. Difraksi terjadi apabila sebuah gelombang tiba pada suatu celah sempit, kemudian gelombang ini mengalami lenturan atau pembelokan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Kisi merupakan sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya adalah sama. Jika seberkas cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada layar berupa garis terang dan garis gelap secara bergantian. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda. Semakin banyak celah pada sebuah kisi yang melebar, yang memiliki lebar yang sama, semakin tajam pula pola difraksi yang dihasilkan pada layar. Cahaya yang dilewatkan pada kisi difraksi akan membentuk garis gelap dan terang dengan rumus yaitu untuk interferensi destruktif atau gelap, iradiansi minimum dapat dirumuskan dengan D sin theta sama dengan N lambda. Sedangkan untuk interferensi konstruktif atau terang, iradiansi maksimum adalah D sin theta sama dengan N plus setengah dikali lambda. Dengan D adalah lebar celah, lambda biasa disebut dengan panjang gelombang cahaya, dan N adalah orbita gelap ke N, serta tetanya merupakan sudut yang dibentuk dari terang pusat ke garis gelap ke N melalui titik celah. Alat dan bahan. Untuk percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada laser, kemudian ada kertas karton, silet, cutter, gunting, ballpoint, dan selotip. Gambar set alat dan bahan. Untuk set alat pertama, yaitu celah tunggal. Kita membuatnya dengan satu buah silet yang terbelah menjadi dua, kemudian diselotip ke kertas karton sehingga mendapatkan celah tunggal. Untuk gambar set alat yang kedua, yaitu celah ganda, kita membuatnya seperti celah tunggal, tetapi di antara ragangan silet kita lebarkan sedikit. Kemudian di antara silet tersebut kita menambahkan satu helai rambut untuk mendapatkan celah ganda. Kemudian diselotip ke dalam kertas karton. Untuk set alat yang ketiga yaitu celah lingkaran, kita membuatnya dengan sebuah ballpoint yang ujungnya kita tancapkan ke kertas karton, sehingga hasil tancapan tersebut mendapatkan celah lingkaran. Kemudian alat set yang keempat yaitu celah persegi. Kita membuatnya dengan dua buah silet, kemudian dua buah silet tersebut dibelah menjadi masing-masing 4 buah silet. Yang dua buah silet pertama kita membuatnya sama seperti celah tunggal. Kita tempelkan ke kertas karton secara vertikal. Kemudian dua buah silet yang selanjutnya kita tempelkan secara horizontal sehingga kita mendapatkan celah persegi. Baik, saya Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan. Jadi untuk langkah-langkah dalam pengambilan data ini, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan seperti pada gambar pada
set alat percobaan. Yang kedua, kita mengatur set kisi celah tunggal dan kita pasang slot tip. Yang ketiga, menghidupkan laser dan mengatur sedemikian rupa sehingga cahaya yang dipancarkan oleh laser tersebut dapat melewati celah. Yang keempat, mengamati pola difraksi yang muncul pada layar. Yang kelima, mengukur jarak titik terang pertama dari pusat dan jarak kisi ke terang pusat atau ke layar. Yang keenam, kita mengulangi langkah-langkah di atas dengan berganti-ganti kisi celah dan memvariasi jarak kisi ke terang pusat atau ke layar. Selanjutnya, untuk data percobaan ini ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi untuk jarak kisi ke layar ini semuanya berjarak 70 cm dan untuk celah tunggal ini jarak antar celahnya 0,5, untuk celah ganda 0,4 cm, untuk celah lingkaran 0,2 cm dan untuk celah persegi 0,3 cm. Dan selanjutnya untuk jarak celah ke layar dan jarak gelap ke 1 ini ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Selanjutnya, ini untuk video percobaannya. Untuk analisis data, jadi analisis data ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran perhitungan lebar celah dengan menggunakan persamaan difraksi, yaitu sin theta sama dengan M dikali lambda per B. Dan saat sudutnya sangat kecil ini persamaannya menjadi theta sama dengan M dikali lambda per B, dan Y per L sama dengan M dikali lambda per B. Nah, untuk menentukan lebar celah pada kisi yaitu B sama dengan M dikali lambda dikali L per Y, dan untuk menghitung nilai B untuk rata-rata ini persamaannya sama dengan sigma BI per N. Dan untuk ketidakpastiannya ditunjukkan oleh persamaan berikut. Dan untuk relatifnya ini SB per B dikali 100%. Untuk hasil analisis data ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Jadi setelah dilakukan perhitungan, ini didapatkan bahwa lebar celah atau D ini nilainya adalah 2,5060 plus minus 0,15 dikali 10 pangkat min 4 dengan relatifnya sebesar 0,1851% dengan 4 angka penting. Baik, yang selanjutnya saya, Nando Dias Arya, akan melanjutkan dari presentasi, yaitu pada bagian pembahasan. Jadi, difraksi merupakan deviasi gelombang cahaya yang diakibatkan oleh halangan atau gangguan pada muka gelombang. Pada pengukuran celah tunggal ini, sumber cahaya yang melewati celah sempit menghasilkan pola difraksi yang bergantung pada panjang gelombang dan lebar celah yang dilewati cahaya. Pada pengukuran celah ganda menghasilkan pola difraksi yang bergantung pada perbandingan antara lebar celah yang dilewati dan ukuran panjang gelombang. Pada pengukuran celah lingkaran, pola difraksi yang terbentuk yaitu berupa pola cincin yang disebut dengan cincin Airlie. Pada pengukuran celah persegi, pola difraksi yang dibentuk oleh kisi difraksi adalah pola berbentuk silang yang merupakan kombinasi dua pola difraksi setiap pasang sisi.
Kemudian untuk mengukur lebar celah D, khususnya pada celah tunggal, kami menggunakan sumber laser dengan panjang gelombang lambda. Setelah melakukan percobaan ini, kami dapatkan hasil kualitatif dari keempat sisi. Hasil dari percobaan yaitu cahaya yang telah melewati celah sempit akan mengalami difraksi yang dapat dianalisis dengan pola gelap terangnya. Yang pertama, dalam percobaan, tinjauan utamanya adalah celah antara terang ke-1 dan garis gelap orde ke-1 atau N sama dengan 1. Setelah melakukan perhitungan analisa data percobaan dengan teori ralat rambat, maka didapatkan hasil lebar dari celah yaitu 2,5060 plus minus 0,15 kali 10 pangkat minus 4 dengan ralatnya sebesar 0,1851%. Kemudian untuk panjang gelombang laser lambda sama dengan 6,8 kali 10 pangkat min 7 meter merupakan variabel terkontrol dan variabel bebas adalah jarak celah ke layar. Kemudian kesimpulan, difraksi merupakan deviasi gelombang cahaya yang diakibatkan oleh gangguan pada muka gelombang. Berdasarkan percobaan menentukan lebar celah tunggal pada kisi tunggal dan menggunakan ralat rambat terhadap data percobaan didapatkan B sama dengan 2,5060 plus minus 0,15 kali 10 pangkat min 4 dengan ralatnya 0,1851%. Pada praktikum ini masih terdapat kesalahan saat pengukuran seperti kurang tepatnya laser saat disenterkan sehingga pola yang terlihat kurang jelas. Kemudian hal ini dapat diperbaiki dengan cara mencoba untuk lebih teliti dalam pengambilan sampelnya. Kemudian pada kisi difraksi cahaya pada celah ganda bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati. Selain itu, jarak pemisah antara celah pertama dan kedua juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola difraksi pada celah ganda. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata kurang yang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.